Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lionel Betriko Balari dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan membuat praktikum momentum. Pada materi praktikum kali ini saya menggunakan kelereng dengan 3 ukuran, yaitu kelereng besar, kelereng sedang, dan kelereng kecil yang masing-masing masanya diukur menggunakan timbangan digital. Jadi kita akan mencari kecepatan dan momentum dari ketiga kelereng tersebut. Pengertian momentum. Momentum adalah besaran vektor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara massa benda dan kecepatannya. Karena itu, massa dan kecepatannya merupakan faktor utama yang mempengaruhi besaran sebuah kekuatan gerak pada benda. Rumus momentum. P sama dengan M titik V. P adalah momentum benda, kilogram meter per sekon. M sama dengan massa benda, dalam satuan kilogram. V sama dengan kecepatan benda, satuan meter per sekon. Rumus kecepatan. V sama dengan akar 2GH. G sama dengan percepatan gravitasi bumi, satuan meter per sekon. H sama dengan ketinggian, satuan meter. Di sini saya akan menjatuhkan masing-masing kelereng untuk 3 pantulan dari tinggi rata-rata badan saya, yaitu 1,65 meter. Pertama-tama saya akan menjatuhkan kelereng yang berukuran besar. Pada pantulan pertama saya mendapatkan ketinggian 1,31 meter. Pantulan kedua 1,09 meter. Pantulan ketiga 0,72 meter. Kelereng sedang. Pada pantulan pertama saya mendapatkan ketinggian 1,42 meter. Pantulan kedua 1,20 meter. Pantulan ketiga 0,90 meter. Kelereng kecil. Pada pantulan pertama saya mendapatkan ketinggian 1,43 meter. Pantulan kedua 1,24 meter. Pantulan ketiga 1,02 meter. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan kelereng besar. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon. H1 sama dengan 1,31 meter. Pantulan pertama. H2 sama dengan 1,09 meter. Pantulan kedua. H3 sama dengan 0,72 meter. Pantulan ketiga. Ditanya V. Penyelesaian. V1 sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi. 2 dikali 10 kali 1,31 sama dengan akar 26,2. Jadi hasilnya 4,795 meter per sekon. V2 akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,09 sama dengan akar 21,8. Jadi hasilnya adalah 4,669 meter per sekon. V3 akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi. Akar 2 dikali 10 dikali 0,72 sama dengan akar 14,4. Jadi hasilnya adalah 3,794 meter per sekon. Sekarang kita akan mencari kecepatan dari kelereng sedang. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon. H1 sama dengan 1,42 meter. Pantulan pertama. H2 sama dengan 1,20 meter. Pantulan ketiga. H3 sama dengan 0,90 meter. Pantulan ketiga. Ditanya V. Penyelesaian. V1 sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,42 sama dengan akar 28 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 5,239 meter per sekon. V2 akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,20 sama dengan akar 24. Jadi hasilnya adalah 4,898 meter per sekon. V3 akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,90 sama dengan akar 18. Jadi hasilnya adalah 4,242 meter per sekon. Lanjut kita akan mencari kecepatan dari kelereng kecil. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon. H1 sama dengan 1,43 meter. Pantulan pertama. H2 sama dengan 1,24 meter. Pantulan kedua. H3 sama dengan
1,02 meter. Pantulan ketiga, ditanya V. Penyelesaian V1 sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,43 sama dengan akar 28,6. Jadi hasilnya adalah 5,347 meter per sekon. V2 akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,24 sama dengan akar 24,8. Jadi hasilnya adalah 4,979 meter per sekon. V3 akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,02 sama dengan akar 20,4. Jadi hasilnya adalah 4,516 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari momentum dari kelereng besar. Diketahui G sama dengan massa kelereng besar, yaitu 0,021 kg. V1 sama dengan 4,795 meter per sekon, yaitu kecepatan pertama. V2 sama dengan 4,669 meter per sekon, kecepatan kedua. V3 sama dengan 3,794 meter per sekon, kecepatan ketiga. Ditanya P. Penyelesaian V1 sama dengan massa dikali kecepatan pertama sama dengan 0,021 dikali 4,795. Jadi hasilnya adalah 0,100 meter per sekon. V2 sama dengan massa dikali kecepatan kedua sama dengan 0,021 dikali 4,669. Jadi hasilnya adalah 0,098 meter per sekon. V3 sama dengan massa dikali kecepatan ketiga sama dengan 0,21 dikali 3,794. Jadi hasilnya adalah 0,079 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari momentum dari kelereng sedang. Diketahui G sama dengan massa kelereng sedang, yaitu 0,007 kg. V1 sama dengan 5,329 meter per sekon, yaitu kecepatan pertama. V2 sama dengan 4,898 meter per sekon, kecepatan kedua. V3 sama dengan 4,242 meter per sekon, kecepatan ketiga. Ditanya P. Penyelesaian V1 sama dengan massa dikali kecepatan pertama sama dengan 0,007 dikali 5,329. Jadi hasilnya adalah 0,037 meter per sekon. V2 sama dengan massa dikali kecepatan kedua sama dengan 0,007 dikali 4,898. Jadi hasilnya adalah 0,034 meter per sekon. V3 massa dikali kecepatan ketiga sama dengan 0,007 dikali 4,242. Jadi hasilnya adalah 0,029 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari momentum dari kelereng kecil. Diketahui G sama dengan massa kelereng kecil, yaitu 0,003 kg. V1 sama dengan 5,347 meter per sekon, kecepatan pertama. V2 sama dengan 4,979 meter per sekon, kecepatan kedua. V3 sama dengan 4,516 meter per sekon, kecepatan ketiga. Ditanya P. Penyelesaian V1 sama dengan massa dikali kecepatan pertama sama dengan 0,003 dikali 5,347. Jadi hasilnya adalah 0,016 meter per sekon. V2 sama dengan massa dikali kecepatan kedua, yaitu 0,003 dikali 4,979 sama dengan 0,014 meter per sekon. V3 massa dikali kecepatan ketiga sama dengan 0,003 dikali 4,516. Jadi hasilnya adalah 0,013 meter per sekon. Jadi dari kesimpulan yang saya dapat, setiap kelereng memiliki massa yang berpengaruh terhadap kecepatan dan momentum yang dihasilkan dari setiap pantulan kelereng yang berbeda massanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.